Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan dan kalian sedang menyaksikan segmen analisa. Nah, di video kali ini aku akan bahas sebuah topik yang sudah menjadi trending di Twitter Indonesia, terus juga menjadi bahan perbincangan di media nasional Thailand itu banyak sekali. Beberapa hari terakhir ini banyak sekali teman-temanku yang tanya ke aku, mengkonfirmasi dan macam-macam. Mereka tanya tentang, memang Anjas orang Indonesia itu orangnya rasis-rasis ya? Apakah sebegitu penuhkah kebencian orang Indonesia terhadap Thailand? Well, ini adalah tentang kelakuan netizen julid Indonesia yang mengomentari banyak banget ratusan ribu komentar ke Facebook dari Kun Surya, atau aku panggil biasa nama panggilnya adalah Smile ya. Mereka punya nama nickname-nya gitu deh. Jadi Kun Surya ini baru aja melaksanakan pernikahan di Thailand. Ya, ini adalah pernikahan sesama jenis dan kemudian membagikannya ke Facebook. Facebooknya itu pun Facebook pribadi, bukan Facebook page, dan diutarakan dalam bahasa Thailand. Lantas entah apa yang ada dalam pikiran puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang Indonesia netizen yang komentar di situ mengata-ngatai Thailand ini dan macam-macam, kata-katanya sangat kasar sekali. Nah, kemudian aku juga melihat sepertinya tingkat kebencian orang Thailand terhadap Indonesia itu boleh dibilang aku rasakan kalau dilihat dari sosial media itu cukup tinggi banget ya, dilihat dari kata-kata negatifnya. Well, sebelum aku lanjutkan, please buat kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya, karena hanya sekitar 30% yang baru subscribe channel ini, yang lainnya cuma nonton doang. Oke, sekarang aku akan lihat dulu ini beberapa video, bukan video ini, foto-foto aku ambil dari capture di TV nasional Thailand. Ini adalah beberapa di antaranya. Jadi Kun Surya, nama dua-duanya ini namanya adalah Surya semua guys ya. Jadi mereka ini diinterview banyak sekali media nasional di Thailand dan bertanya tentang apa yang terjadi pada mereka. Mereka menceritakan bahwa orang Indonesia netizennya sebegitunya amat ya, sebegitu benci sama kami. Padahal kami memposting dalam bahasa Thailand dan juga di akun pribadi, tapi kok bisa mereka tuh mengetahuinya begitu. Bahkan mereka juga mendapatkan banyak ancaman untuk dibunuh. Makanya Kun Surya itu sudah memutuskan kemarin ya, itu katanya akan membawa ini ke jalur hukum. Jadi buat kalian yang sudah komentar negatif ke mereka, katanya akan di-ban, tidak boleh masuk ke Thailand, tidak boleh liburan ke Thailand. Bahkan juga ada nih salah satu komentar yang menurutku juga it's really not wise lah pada saat berdiskusi gitu kan ya. Salah satunya aku ambil dari ini kayaknya Facebook atau Twitter ini. Jadi komentarnya itu banyak banget. Dan orang Indonesia tuh entah ya, kalau pada saat berdiskusi begini tuh suka banget mengquote ayat-ayat atau hadis-hadis yang konteksnya belum tentu benar, kemudian itu sudah sahih atau belum, mereka mah nggak peduli. Yang penting kalau mencomot sesuatu hal yang kira-kira pas untuk mensupport argumen kita, itu langsung dicomot begitu aja tanpa melihat apakah ini hadis yang sahih atau enggak. Nah, ini dari Amar Hutahean. Ini aku lucu sih, menjumpai tiba-tiba menjadi ustadz gitu kan ya. Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. HR, Ahmad, dan Abu Daud. Yakin, ini konteksnya seperti apa dulu? Mungkin kalau homonya itu mengajak, ayo dipaksa kalian bareng-bareng harus jadi homo gitu. Kan nggak seperti itu, ini pasti ada konteksnya, nggak mungkin langsung tiba-tiba begini. Nggak mungkinlah sebuah agama tuh mengajarkan kita untuk membunuh orang lain tanpa ada konteks yang tepat. Kemudian dibalas nih sama Kim Min Jae. Dibalas lagi dengan hadis. Perang hadis deh. Kalau jadi religius membuatmu mudah menghakimi, ini bukan hadis ini mah. Kalau jadi religius membuatmu mudah menghakimi orang lain, kasar, keras, dan fitnah, periksalah kamu menyembah Tuhan atau egomu. Aku suka kata-kata ini. Ya kadang tuh orang gitu kan ya, kadang tuh membela sesuatu hal, walaupun mungkin tidak tepat, tapi karena sudah ngomong, malu gitu kan, egonya gitu ya, lantas aja lanjut gitu. Ya, terus juga ada yang tanya di DM Instagramku, terus juga di Facebookku, di YouTubeku juga banyak yang bilang gini ya, Anjas, kamu dipecat ya dari Thailand ya, kampus Thailand karena gara-gara kasus ini. Well, ada banyak yang tanya seperti itu, bahkan di Twitter itu banyak yang nge-like juga, ada ribuan yang nge-like dari Katsuki Bakugao.
Abang gue sampai di DO dari Chulalongkorn. Chulalongkorn itu adalah sebuah kampus di Bangkok. Bener-bener makasih banget gue sama netizen Indonesia. Terus ada juga dari pencipta. Ini sumpah nyesek banget. Gue juga dipecat dari kerjaan gue, klien ngensel semua project, mau nangis rasanya. Gue berharap yang terbaik buat kakak lu bro. Well, mungkin bagi aku ya, ini menurutku ya, kayaknya mereka terlalu dramatisasi deh. Nggak sampai sebegitunya ke orang Thailand. Aku sudah hampir 7 tahun di Thailand. Aku pribadi, aku tidak mendapatkan efek yang begitu buruk kalau ditanya-tanya sama teman-temanku di Thailand. Dan mungkin sebagian dari mereka tuh yang agak sedikit meningkat rasa kesebelannya, kebenciannya dengan agama Islam, aku mengakui, karena memang ada banyak, nggak sedikit lah orang-orang tuh yang mengatakan bahwa Islam itu adalah teroris dan sebagainya. Ya, I cannot change their opinion. Tapi dengan kejadian ini juga sedikit kerja keras yang mungkin teman-teman Indonesia sudah lakukan untuk membersihkan nama itu, citra itu. Gara-gara ini kembali lagi muncul citra itu. Well, absolutely it's not true. Tapi nggak semua orang Thailand juga berpikir seperti itu. Tapi nggak menutup mata bahwa untuk kebencian terhadap kesebelan lah ya, kesebelan sama benci agak mirip kali ya, dengan agama Islam di Thailand juga cukup meningkat karena ini. Dan kejadian ini memang karena ya netizen julid Indonesia. Kalau untuk pencipta dan Katsuki, aku nggak yakin ada seseorang mahasiswa dipecat dari kampus hanya karena kasus ini. It's absolutely not true. Karena aku dosen di Thailand, aku tahu lah nggak mungkin dosen itu untuk di Thailand. Aku sebagai dosen mau menggagalkan mahasiswa aku dapat E, dapat F, gila men. Itu aku harus ngebuat alasan banyak banget ke kampusku kenapa mahasiswa ini gagal, kenapa mahasiswa ini nggak lulus. Itu ada banyak banget alasannya guys. Tapi kalau si Katsuki bilang kakaknya di DO, nggak mungkin. Aku bisa jamin 100% ini adalah hoax ya. Jadi jangan terlalu mendramatisasi. Begitupun juga pencipta juga nggak yakin kalau orang Thailand akan menggagalkan projectnya hanya karena kejadian ini, sama sekali nggak mungkin. Itu menurutku juga ini adalah hoax. Jadi terlalu dramatisasi. Oke, kemudian ada juga beberapa komentar di sini yang akan aku baca. Aku ambil ini dari Facebooknya Kun Surya ya. So, sudahlah, walaupun mereka menghina agama kita, biarin aja. Kan kita cuma ngingetin, mereka juga udah berlebihan bahwa agama sebenarnya, tapi ya udah gitu. Oke, ini nih, biasanya tuh orang-orang Indonesia sebagian ya, suka banget berperilaku rasis dengan atas nama mengingatkan. Anjas, kita itu niatnya baik mengingatkan, tapi gini deh, masa sih mengingatkan tuh dengan apa ya? Kata-katanya itu nih, contohnya gini, masa mengingatkan dengan gini, penisnya mau dimasukin di mana ini? Ini apakah mengingatkan? Ini mah mengolok-olok gitu. Dan jadi kadang tuh orang Indonesia tuh suka banget memelintir kata-kata, punya double standard atas nama mengingatkan. Well, please lah. Kalau kita berpikir bahwa aku bukan berarti mendukung LGBT, sama sekali tidak. Tapi ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami karena kita sekarang sudah ada di era internet, digital. Jadi apapun yang kita katakan yang terjadi di Thailand, di Indonesia atau negara manapun itu bisa kita akses secara real time. Dan efeknya kalau kita itu tanpa berpikir dewasa dilakukan oleh banyak orang, itu bisa merusak citra Indonesia di mata internasional loh guys. Kita sudah punya embassy, kedutaan besar di Thailand. Kemudian juga tim promosi dari kementerian dan sebagainya untuk promosi di Thailand. Itu gara-gara kelakuan netizen seperti ini hancur kerja keras mereka bertahun-tahun untuk menciptakan hubungan yang baik antara Thailand dan juga Indonesia. Secara negara mungkin nggak ada masalah, tapi secara personal, secara manusia gitu ya, tadinya mungkin aku pengen traveling nih ke Indonesia, cancel karena ketakutan, aduh jangan-jangan nanti aku di sana diapa-apain lagi sama orang Indonesia, karena hal yang sebenarnya tidak bisa digeneralisasi. Indonesia ada hampir 300 juta orang yang ngomongin begini, itu paling cuma ratusan ribu, itu kan hanya 0, sekian persennya aja gitu kalau secara persentase. Ada juga Axel Romero, Thailand ini kayak pup gitu ya, hina mereka terus, jelekkan agama dan negara mereka. Indo, say sorry for Thailand. Dari sini kita tahu Indo gak bakal maju jika diinjak, cuma bisa pasrah dan buat tagar. Sumpah kalian gotitnya luar biasa. Gini ya, Axel, orang yang meminta maaf itu bukan berarti
lemah bukan berarti tidak punya harga diri. Inilah yang menurut aku salah gitu. Karena memang dari kacamata aku pribadi dan banyak orang juga, ini adalah kesalahan dari netizen Indonesia. Ngapain juga ikut campur ke urusan orang lain? Toh itu terjadi tidak di Indonesia tapi di Thailand, di mana memang masyarakatnya sebagian itu sudah menerima hal seperti ini. Jadi meminta maaf bukanlah sebuah kelemahan dan tidak akan menjatuhkan harga diri Indonesia, tapi justru memberikan bahwa ke dunia bahwa orang Indonesia itu tidak seperti itu kok, punya jiwa besar untuk meminta maaf. Nah, ngomongin soal apa lagi ya, banyak yang komen bahwa di Thailand kan sudah legal anjas pernikahan sesama jenis. Ini salah besar guys. Di Thailand itu pernikahan sesama jenis tidaklah legal ya. Jadi kalian baca di sini ya, Thai law currently doesn't recognize. Jadi nggak ada pernikahan sesama jenis, tapi memang beberapa provinsi di Thailand seperti Bangkok, Pattaya, Phuket, dan area lainnya, 77 provinsi lainnya lah, hampir semuanya memang sudah punya pola pikir yang terbuka dengan LGBTQ di Thailand. Tapi memang ada juga yang menolak, ada juga yang nggak peduli, ada juga yang menerima begitu. Tapi yang aku alami selama aku tinggal di Thailand selama hampir 7 tahun ini, sebenarnya gini guys ya, mau itu dilegalkan atau itu diterima oleh masyarakat ataupun tidak, sebenarnya tidak berpengaruh ke orang-orang LGBT-nya. Maksudnya gimana? Kalau memang dia dasarnya LGBT, mau masyarakat menolak, menerima, dilegalkan atau tidak dilegalkan, mereka akan tetap berperilaku seperti itu kok. Well, to be honest, kalau kalian lihat di Indonesia LGBTQ adalah dilarang kan ya. Tapi apakah pada saat terjadinya pelarangan tersebut, orang-orang yang termasuk LGBTQ mereka berhenti melakukan itu? Kan enggak. Jadi sebenarnya apapun status LGBTQ di negara manapun itu tidak akan merubah si pelakunya gitu. Hanya mungkin yang terbuka dan tidak terbuka karena kondisi yang berbeda. Jadi jangan pernah takut mentang-mentang ini sudah dilegalkan. Misalnya kayak banyak orang Indonesia bilang gini, wah di Thailand mah semua lakinya homo, ceweknya lesbi. Ini ya, ini yang aneh gitu loh. Maksud tuh mentang-mentang di sini sudah banyak yang menerima, artinya banyak yang seperti itu. Enggak, kalau memang mereka bukan gay, mereka bukan lesbi, ya mereka nggak akan jadi seperti itu. Kalau sebuah negara, masyarakat itu sudah menerima hal seperti itu, lebih karena keterbukaan pola pikirnya mereka aja. Bukan berarti ini akan mempengaruhi mereka untuk menjadi perilaku seperti itu. Jadi please, don't be such narrow-minded ya. Oke, itu adalah beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Nah, ini juga ada banyak komentar-komentar yang Thai love, asshole, dan sebagainya. Nah, ini kan komen-komen seperti ini kan yang benar-benar ngebuat hubungan antara orang Indonesia itu meruncing. Terutama aku sih yang tinggal di Thailand gitu kan. Dan aku juga sering, karena aku sebagai YouTuber gitu di Thailand juga dosen, aku sering ketemu dengan orang-orang dari, banyak lah, terutama dari pemerintahan pariwisata gitu. Karena kita sering jalan-jalan bareng dan ketemu dengan para konten kreator lainnya, mereka tanya tentang Indonesia itu seperti apa. Pada saat mereka ketemu sama aku, mereka tuh sudah punya pikirannya sendiri bahwa oh orang Indonesia itu seperti ini gitu. Nggak bisa dipungkiri, salah satunya adalah mereka pada saat tahu aku dari Indonesia, mereka tanya, Anjas, kamu muslim ya? Iya. Apakah kamu itu teroris? Apakah boleh orang Islam itu kalau pria di Indonesia menikahnya tuh sama anak-anak? Apakah orang Indonesia muslim itu boleh punya istri lebih dari satu? Hal-hal seperti itu simple di Indonesia, kita tahu jawabannya adalah keliru besar dan ada penjelasannya. Tapi bagi orang luar, hal seperti ini tuh sangat berpengaruh loh untuk mempengaruhi citra Indonesia. Well, citra emang manfaatnya apa aja? Nggak cuma untuk pariwisata, tapi juga untuk investasi. Orang-orang Thailand atau orang-orang luar negeri lainnya pada saat akan berinvestasi di sebuah negara, mereka juga memikirkan tentang nggak cuma masalah profitnya, tapi juga tentang kondisi sosial masyarakatnya seperti apa, aturan-aturannya. Dan hal seperti ini menurutku hal yang sangat buruk bagi Indonesia, tidak baiklah, tidak ada manfaatnya. Jadi aku berharap kita bisa belajar sesuatu hal dari kejadian ini. Kalau kita tidak suka dengan sesuatu hal, nggak usah dilihat, nggak usah dikomentari, biarkan aja. Kalau itu masalah urusan dosa, biarlah dosa itu urusan kita dengan Sang Pencipta. Dan aku sih berharap ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kalau kalian lihat juga komen-komen di Instagram, YouTube, banyak yang warga Thailand juga di komen Facebook lah, itu memberikan link-link bahwa tentara Thailand yang menembak mati kayak orang Muslim yang teroris di sini. Karena memang Muslim itu adalah sekitar 5% di Thailand dan termasuk agama
terbesar kedua setelah Buddha ya, setelah Buddhis di sini. Dan memang untuk area-area yang didominasi oleh Muslim seperti Patani, Hat Yai, kemudian Songkhla, Narathiwat, itu memang area yang dikategorikan sebagai area yang cukup banyak terjadinya kasus separatisme. Itu kalau di Indonesia kayak Aceh atau Papua lah gitu. Dan itu diidentikan dengan Muslim. Sebenarnya Muslim di Thailand juga ada sedikit paradigma bahwa ini kayaknya komunitas yang penuh dengan kekerasan begitu. Karena di Thailand pun sering terjadi seperti itu, terutama di daerah selatan Patani ya, sering terjadi, beberapa kali terjadi kayak aksi terorisme di sana. Itu membuat citra buruk Islam di mata masyarakat Thailand. Masyarakat Thailand itu ada sekitar 70-an juta orang dan tersebar di 77 provinsi di Thailand. So, that's something we need to be careful. Okay, that's all I think for today's video. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar sesuatu hal. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen yang positif, tinggalkan like, share juga ke teman-teman kalian agar terbuka pikirannya. Juga follow Instagramku di Anjas di Thailand, plus subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.